Selamat sore, Basudara Maluku semua. Hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa Maluku dalam keadaan darurat ekonomi dan pangan. Mengapa saya katakan darurat ekonomi dan pangan? Kalau kita mengikuti perkembangan-perkembangan di media dan berdasarkan data-data statistik yang muncul belakangan ini, pemerintah daerah dengan bangganya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku per April 2025 year on year itu sebesar 5,07% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Itu benar. Namun sangat disayangkan bahwa pemerintah daerah lupa bahwa itu adalah sebuah angka numerik yang tidak punya arti apa-apa kalau angka pertumbuhan itu belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain seperti masalah pengangguran. Pengangguran di Maluku pada Februari 2025 itu tercatat sekitar 5,79%. Kemiskinan di Maluku per Maret 2025 itu tercatat 15,78%. Di sisi yang lain, inflasi di Maluku per bulan April 2025 itu tercatat 3,34% dan di kota Ambon itu tercatat 3,78%. Ini persoalan serius. Nah, ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai itu tidak dirasakan oleh banyak pihak. Mengapa saya katakan ini? Bahwa pertumbuhan ekonomi yang katanya lebih besar dari pertumbuhan nasional, sepanjang dia tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi yang saya katakan, maka perlu kita pertanyakan, ada apa dengan Maluku saat ini? Kita semua tahu bahwa ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator utama untuk menentukan tingkat kemajuan suatu daerah, maka harus diingat bahwa prinsip trickle down effect yang memberikan penetesan ke bawah baik secara ekonomi maupun secara sosial itu harus terwujud. Namun sampai dengan hari ini kita lihat bahwa persoalan itu tidak kunjung tiba. Hal ini jelas saya harus katakan bahwa mengapa demikian? Karena terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup besar ada di Maluku. Ketimpangan inilah yang membuat mengapa pertumbuhan ekonomi yang tadinya 5,07% di atas pertumbuhan ekonomi nasional itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada rakyat Maluku. Di sisi yang lain kita harus ingat Gini rasio kita juga itu tinggi. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa Maluku darurat ekonomi. Kita berharap pemerintahan HLAV bisa mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Tapi apa yang kita lihat? Hari ini saya harus katakan bahwa pemerintahan HL dan AV belum melakukan hal-hal atau mengambil kebijakan-kebijakan yang signifikan, yang populis untuk mengatasi persoalan-persoalan yang di Maluku. Kita bisa lihat, satu, masalah yang digembar-gemborkan bahwa penataan birokrasi dan sistem yang ada di Maluku. Mana? Rakyat Maluku menunggu itu, tapi mana hasilnya? Kita lihat kasus Bank Maluku tidak kunjung selesai. Saya sudah katakan dari awal bahwa membenahi Maluku diawali dengan Bank Maluku. Mengapa? Itu sarang, itu biang. Biang kemiskinan Maluku ada di sana. Karena apa?
manajemen tata kelola Bank Maluku sangat buruk. Dan fakta menunjukkan hari ini apa? Yang berkali-kali saya bilang hari ini fakta menunjukkan bahwa terjadi konspirasi, terjadi tindak korupsi, diduga yang sekarang berada di ranah hukum. Sikap tegas pemerintahan HLAV ada di mana ini? Masyarakat Maluku menunggu itu. HL harus bisa mengambil keputusan yang betul-betul bisa mengamankan aset daerah ini. Jadi, kalau Gubernur Maluku tetap dengan style kepemimpinan yang sekarang kita lihat, seremonial di mana-mana, lalu apa yang kita harapkan ke depan? Sementara kita bukan saya mau membandingkan, tapi fakta menunjukkan bahwa di wilayah lain, begitu gubernurnya mencoba untuk mengatasi masalah-masalah. Saya ingatkan kita semua, agar kita tidak bereufori dengan hal-hal yang masih jauh. Seperti proyek pengelolaan blok Binaya, kemudian masalah itu nanti. Menurut saya itu nanti. Justru proyek-proyek ini yang nanti akan menimbulkan ketimpangan. Karena apa? Ada orang-orang tertentu saja yang mengambil untung di situ. Kita semua tahulah kalau proyek-proyek besar seperti itu. Yang hari ini saya dan mungkin masyarakat Maluku minta bagaimana mengatasi masalah kemiskinan itu. Kemiskinan itu bukan lewat bantuan-bantuan tunai. Ini kebijaksanaan-kebijaksanaan yang merusak tatanan sosial masyarakat Maluku. Mari kita bicara apa yang pemerintah daerah bisa lakukan. Sementara hampir 100 hari, kita tidak melihat pergerakan apa-apa. Sistem birokrasi cuma begitu-begitu saja, lalu lebih banyak diwarnai dengan berbagai politik interest antara pihak-pihak yang ada di Maluku. Kepentingan-kepentingan politik yang diutamakan. Nah, bagaimana dengan masa depan masyarakat Maluku? Sementara di sisi lain, kita lihat potensi-potensi Maluku yang begitu besar. Bagaimana ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat Maluku kalau tidak ada penetrasi kebijakan yang tepat dari kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Ini yang saya berharap bahwa mari kita celekkan mata kita, jernihkan hati kita, kemudian tajamkan logika kita supaya kita bisa melihat. Ini pemerintahan yang bagaimana yang kita harapkan ini. Begitu juga masalah Dokwayame terkait dengan masalah Bank Maluku. Belum lagi masalah-masalah yang sebetulnya justru malah meresahkan begitu banyak masyarakat Maluku. Di sisi yang lain, saya ada sempat baca di satu media, Gubernur Maluku minta supaya ada terjadi penyeragaman harga barang-barang di secara nasional antara Jawa dan di luar Jawa, jadi termasuk di Maluku. Bagi saya ini sebuah konstruksi berpikir yang benar-benar rapuh. Saya harus katakan rapuh. Karena dari disiplin ilmu ekonomi, itu tidak ada konsep penyeragaman harga. Bahwa harga itu tetap berbeda. Mengapa harga berbeda? Karena kita memiliki sumber daya yang berbeda, kita juga memiliki skala ekonomi yang berbeda. Sangat tidak masuk akal. Mau didebat dari sisi mana? Kita tidak masuk akal kalau seorang gubernur minta penyeragaman harga dengan masalah transportasi. Itu salah satu aspek yang menurut saya harus diatasi oleh pemerintah daerah. Ada banyak langkah yang bisa dilakukan. Tapi kenapa gubernur malah meminta itu? Harus kita tahu perbedaan harga antara Jawa dengan Maluku. Itu jelas karena masalah perbedaan skala ekonomi. Itu rumusnya sudah tidak bisa dibantahkan. Aksiomatik menurut saya. Jadi harus sikap pemerintah provinsi, kabupaten, kota jelas harus diambil apa yang harus dilakukan supaya
Rakyat Maluku tidak tergantung hanya kepada beras. Kita punya produk-produk tanaman pangan lokal yang harus dikembangkan. Yang kemudian kalau ke depan itu bisa disentuh dengan sentuhan-sentuhan teknologi sederhana, itu justru akan menambah value added ekonomi maupun sosial. Sehingga masyarakat itu bisa berkembang. Saya jadi bingung. Hari ini mereka sibuk dengan upacara ini, pembukaan itu. Tapi mana kita lihat kebijakan apa yang dilakukan? Boro-boro minta kebijakan penyeragaman harga. Ini kan menurut saya kelumpuhan nalar. Sebetulnya tim ekonomi Pemda ini kasih input apa sih kepada gubernur sehingga kok gubernur tiba-tiba minta itu? Persoalan masalah kita, masalah logistik dan transportasi itu harus diatasi oleh pemerintah daerah. Bukan kita menghadapkan masalah, lalu kemudian kita minta pemerintah pusat yang mengatasi. Lalu tugas Anda sebagai kepala daerah apa ini yang saya mau tanyakan? Ini yang saya agak keras ngomongnya. Karena secara teoritik maupun praksis itu tidak bisa kita samakan harga Jawa dengan Maluku atau Jawa dan luar Jawa. Karena geografi kita, kemudian perbedaan jarak dan lain-lain, itu semua yang saya sebut dengan skala ekonomi kita berbeda. Jadi, saya sangat berharap kepada kawan-kawan akademisi yang ada di Ambon, bantulah itu Pemda. Dan Pemda juga jangan ego. Saya harus katakan Pemda jangan ego. Kalian tidak punya kebijakan yang signifikan. Hari ini masyarakat Maluku menuntut itu. Apa yang kalian buat? Yang kita saksikan di berbagai media cuma euforia, euforia, dan euforia. Saya kira ini yang saya harus sampaikan. Oleh karena itu saya katakan, kalau begini saja, Maluku akan krisis pangan. Bagaimana bisa kondisi itu terjadi? Oleh karena itu saya mohon sekali dan berharap sekali dari pemerintah daerah, apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota, berbuka diri. Kalau tidak tahu, tanya itu ahli-ahli yang ada di Unpati. Jangan merasa kita bisa karena kita seorang kepala daerah yang hebat dan lain-lain. Itu bukan. Buka diri dan tanya itu ahli-ahli yang ada di Unpati, tanya ahli-ahli yang ada di UKIM, ada di Unidar, dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Ini demi Maluku. Ya, saya mohon maaf, saya bicara agak berapi-api dan mungkin orang bisa bilang saya agak emosional. Ya memang emosi. Karena apa? Maluku tidak boleh terpuruk terus. Maluku harus bangkit. Nah, untuk bangkit, maka yang harus ada di garda depan adalah pemerintah daerah. Nah, sampai hari ini, apa sih yang pemerintah daerah buat? Kita semua berharap dengan pemerintahan yang baru, melalui pilkada yang kemarin, Maluku bisa ada secercah harapan. Tapi ternyata membawa kita semua dalam kondisi yang apatis dan pesimis. Mana empati daripada pemerintah daerah? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak puas, kita bisa berdiskusi dengan data-data yang ada, lalu kita bisa melihat secara jernih apa persoalan Maluku, di mana harus kita mulai, dan kemana Maluku harus dibawa. Terima kasih. Selamat siang.